Halo, selamat datang di channel saya, Coin Signal Info. Hari ini kita akan membahas lagi tentang perkembangan dari kripto ya, terkhusus untuk Bitcoin, kemudian nanti kita akan membahas tentang TKO dan AVAX ya. Nah, kita lihat untuk market sekarang ini memang sangat tampak positif sekali ya. Kemarin juga sudah saya buat tentang video tentang Bitcoin juga, bagaimana kenaikannya. Dan kemungkinan dia akan terjadi kenaikan ya. Saya berkata seperti itu dengan patokan time frame 4 jam. Karena dia ada golden cross. Dan ternyata golden cross ini work ya. Jadi dapat membuat sebuah acuan bagi kita. Bahwa ketika terjadi golden cross, jadi kemungkinan besar Bitcoin ataupun kripto itu bisa terjadi kenaikan. Sama halnya dengan waktu yang lalu juga ya, sempat terjadi golden cross juga pada tanggal 9 Desember. Kemudian ada tanda-tanda bahwa Bitcoin akan terjadi kenaikan juga yang sangat tinggi. Memang pada waktu itu sempat terjadi penurunan sebentar ya di harga 16.800, namun setelah itu dia akan terjadi kenaikan. Nah, golden cross ini memang patut untuk jadi acuan ya. Dan kita lihat juga untuk saat ini golden cross juga sudah terbentuk pada waktu itu, time frame 4 jam. Dan benar saja ya, dia terjadi kenaikan dan mampu menembus 17.500 dan mencapai ke 18.500. Nah, ini sebenarnya kabar gembira buat kita. Namun seperti video yang sebelumnya saya bilang ya, bahwa ini adalah kenaikan sementara. Namun belum bisa dipastikan karena ada economic calendar nanti malam juga nih yang agak lumayan penting sebenarnya, yaitu tentang core CPI dan initial jobless claim. Nah, ini kalau aktualnya positif mungkin akan menembus lagi di 18.000 ke atas, bahkan dapat mencapai ke 20.000 untuk Bitcoin. Nah, ini juga sangat mempengaruhi terhadap altcoin yang lainnya begitu ya. Namun kalau kita lihat dari dominasi Bitcoin, bahwa dominasinya memang terjadi kenaikan ya, 41%. Kemarin sempat ketahan di sini. Dan ini bisa dibilang menjadi support untuk dominasi Bitcoin, dan ini juga menjadi harapan baru juga ya buat kita, bahwa acuan daripada Bitcoin ini kemungkinan besar memang akan terjadi kenaikan lagi untuk dominasinya. Mungkin untuk saat ini Bitcoin akan terus terjadi kenaikan, namun untuk jangka pendek ya, bukan untuk jangka panjang. Karena seperti yang saya bilang kemarin juga, kalau kita lihat dari time frame weekly ya, memang Bitcoin ini belum ada tanda-tanda kenaikan. Dia masih menuju arah penurunannya begitu. Dan kita lihat seperti gelombang ketiga yang pada saat ini yang kita bahas ini adalah dia sedang mencoba untuk membentuk dead cross, tapi kita harapkan dia tidak terjadi ya. Dia terjadi perlawanan arah begitu, sehingga disitulah dimulai Bitcoin itu bull run. Jadi kondisi Bitcoin untuk saat ini sangat positif sekali sebenarnya. Kalau kita lihat dari time frame 4 jam juga ya, bahwa time frame 4 jam berarti berbicara jangka pendek. Dan ya seperti saya bilang lagi sekali lagi ya, bahwa golden cross ini adalah working dan bisa menjadi acuan kita. Nah, sekarang dia sudah menembus di 18.000, kemudian dia ketahan lagi di 18.000 dulu karena dia sempat naik ke 18.500, dia terjadi koreksi, dia ketahan di 18.000. Nah, ini menjadi acuan juga buat kita ya. Apakah nanti berita economic calendar pada pukul 8:30 malam nanti dapat menembus lagi atau terjadi pantulan lagi sehingga terjadi kenaikan lagi mungkin ke 18.500 dahulu, kemudian terus menuju ke 20.000. Nah, 20.000 ini juga sebenarnya adalah resisten terkuat untuk Bitcoin, jadi juga harus tetap diperhatikan bahwa ini dapat menjadi acuan kita ya. Jangan sampai lagi kita beli di harga 20.000 dan kemudian anjlok lagi, ya kita jadi nyangkut begitu. Nah, itulah untuk kondisi Bitcoin ya. Kemudian yang perlu diperhatikan nanti malam yaitu 8:30 malam nanti. Jadi Anda harus juga tetap waspada ya, karena bisa saja Bitcoin ini kembali lagi ke harga 17.500 ataupun di bawahnya begitu. Nah, di sini juga bagi para trader harus tetap menggunakan stop loss ya, manajemen risk bagi Anda trader jangka pendek. Sementara untuk ya namanya investasi ya, Anda harus menunggu penurunan lagi untuk mencicil begitu. Namun kalau Anda begitu yakin ataupun benar-benar long term sampai 2-3 tahun ke depan ataupun tahun 2025, Anda boleh serok-serok aja dari sekarang untuk DCA, program Anda sebagai dollar cost averaging begitu ya. Kemudian sedikit juga kita bahas tentang TKO ya. Nah, TKO sebenarnya kemarin ada yang bertanya ya, bagaimana dengan TKO begitu. Sebenarnya kemarin juga sudah ada ya, terbentuk sudah golden cross pada saat harganya di bawah ini ya. Sebenarnya sudah wajib ya untuk masuk sebenarnya ya, karena kita tahu golden cross ya memang working ya. Jadi ya mungkin kemarin tidak saya bahas ya, karena agak liburan kemarin saya di tahun baru. Ya memang sebenarnya kalau ketika sudah terbentuk golden cross memang sangat baik ya. Apalagi dia berada di atas EMA 200 untuk harga rata-rata seperti harga yang di sini ya. Dia berada di EMA 200, kemudian dia terjadi golden cross, itu lebih baik lagi. Sementara ini kan di bawah EMA 200 ya, tapi dia terjadi golden cross. Namun itu juga menjadi acuan juga. Namun tetap diperhatikan ya, bahwa kenapa ini bisa naik? Ya tentu saja ya, karena Bitcoin juga naik begitu. Karena acuannya tetap ke situ gitu. Nah, itulah untuk TKO. Dan kita lihat bagaimana prospeknya TKO, apakah cocok untuk jangka panjang. Karena ada yang bertanya seperti itu ya.
Nah, sebenarnya untuk jangka panjang boleh-boleh saja ya, karena menurut saya di Indonesia, toko kripto dan Indodax adalah salah satu exchange yang bisa dibilang paling kuat, yaitu Indodax dan toko kripto. Menurut saya, mereka memiliki aset masing-masing ya, ataupun token masing-masing, ya menurut saya itu agak bagus ke depannya. Sama halnya dengan Crypto.com begitu, tergantung kasus juga ya, kalau mereka jauh dari kasus ya tidak ada masalah. Sebenarnya toko kripto bagus-bagus saja begitu. Sebenarnya toko kripto juga di masa zaman FTX rontok, itu sebenarnya TKO juga agak berpengaruh ya, karena begitu volatilnya harga kripto, sehingga Binance secara take over ya 100% untuk toko kripto, sehingga ya secara tidak langsung toko kripto terselamatkan begitu, dan itu menjadi hal yang baik untuk toko kripto. Jadi tidak perlu khawatir untuk jangka panjang di TKO ini sebenarnya ya, kalau Anda sabar begitu. Tapi kalau untuk jangka pendek ya mainnya di tempat lain aja begitu, jangan di toko kripto kalau Anda trader jangka pendek begitu ya. Dan kalau kita lihat ya di exchanger juga, tadi saya lihat toko kripto ini berada di ranking 62 begitu. Sementara untuk Indodax dia berada di ranking 70. Tapi kelebihan dari Indodax di sini dia sudah ada reserve-nya, exchange reserve data available. Sementara untuk toko kripto dia belum berani menunjukkan. Jadi beberapa exchanger yang sudah berani menunjukkan reserve-nya itu sangat bagus sebenarnya ya. Seperti kita lihat ya di ranking-ranking 10 besar ke atas, itu sudah menunjukkan rata-rata reserve-nya. Jadi dia menunjukkan kekuatannya, nih kekuatan saya nih. Jadi lu nggak perlu takut sama gua, lu nggak perlu takut gua bangkrut. Begitulah kira-kira ya, kenapa fungsinya reserve ini ditunjukkan begitu. Jadi Indodax juga menjadi hal yang baik juga ya. Sementara toko kripto juga mungkin dalam proses take over oleh Binance. Jadi menurut saya layaklah untuk jangka panjang begitu ya. Karena menurut saya Indodax dan toko kripto yang paling terbaik di Indonesia ya. Memang kalau kita lihat kalau Indodax ya, dia sudah menunjukkan data reserve-nya yaitu 127 juta US dollar. Itu juga sebuah hal yang terbuka begitu, hal yang transparan yang dilakukan oleh pihak Indodax. Sementara toko kripto dia belum menunjukkan total asetnya berapa begitu. Nah, mungkin nanti pihak Binance dapat mempertimbangkan itu ya, bagaimana atau mencatat ataupun meneliti berapa total aset toko kripto ini, nanti kedepannya mungkin ada. Namun sekarang ini ya memang kita lihat ya toko kripto seperti ini harganya, ya dia sudah melewati golden cross, jadi mungkin aja dia akan terjadi koreksi. Dan juga Anda harus matok lagi ya kalau untuk toko kripto, Anda harus melihat lagi untuk Bitcoin. Kalau Bitcoin dia naik ya naik lagi begitu. Jadi tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan sebenarnya, jadi kita harus mengacu kepada Bitcoin terus. Itulah untuk toko kripto ya, semoga bisa terjawab ya. Ini sangat bagus juga untuk jangka panjang, yaitu kembali kepada Anda sebenarnya. Kalau saya pribadi sih masih banyak ya koin-koin lain untuk jangka panjang sebenarnya. Tapi mungkin Anda sudah nyangkut ya di toko kripto ataupun di TKO, ya tidak masalah, Anda serok lagi aja gitu di harga kejatuhan Anda begitu. Maksudnya average price Anda harus stabilkan begitu. Kalau memang Anda yakin ke depannya. Kemudian kita lihat lagi market secara keseluruhan ya. Di sini juga ada yang menarik tadi yaitu Avalanche. Avalanche dia terjadi kenaikan 23% dalam 24 jam dan dalam waktu 1 tahun memang dia terjadi 41% karena sempat terjadi dump ya. Namun dalam 7 hari dia terjadi 29% atau 30% sempat sampai di situ. Nah, apa yang menyebabkannya? Avalanche ini sebenarnya ya termasuk bagus ya secara infrastruktur. Jadi dia berkolaborasi dengan Amazon. Jadi Amazon ini menggunakan teknologinya AVAX untuk kebutuhan to bring scalable blockchain solution to enterprise and governments. Jadi ini lebih ke infrastrukturnya Amazon begitu. Sehingga ketika ini diumumkan, harga AVAX terjadi kenaikan dalam waktu 24 jam yaitu 26%. Jadi dari info ini juga sangat menarik ya. Ini bisa dibilang berita yang tiba-tiba ya. Jadi banyak orang nggak tahu, tiba-tiba deal aja. Namun kita harus melihat lagi psikologinya. Kenapa bisa naik? Apakah pengaruh dari Amazon? Kalau menurut saya sih enggak ya. Karena memang Bitcoin lagi naik, jadi semua juga naik begitu. Kenapa pada saat Bitcoin naik berita itu diluncurkan begitu ya? Kemungkinan besar kan di hari-hari yang lain juga atau hari-hari sebelumnya kenaikan Bitcoin ini juga sudah ada dealing-dealing dengan Amazon ya. Cuman dia mencari waktu untuk menyatakannya begitu. Kenapa ya? Mungkin untuk dapat orang ya, mungkin Anda para pemegang AVAX juga menjadi yakin gitu ya, beli-beli lagi, jadi terkena FOMO secara nggak langsung begitu. Makanya harus tetap hati-hati ya. Dan di sini saya lihat sebenarnya kalau untuk MA200 ataupun secara teknikal yang lain belum ada tanda-tanda melanjutkan kenaikannya begitu. Apalagi kalau kita lihat data di bawah ini sebenarnya harganya sudah terlalu tinggi gitu ya untuk harga saat ini untuk time frame daily ya, jadi tetap harus berhati-hati untuk AVAX, tapi ya tidak ada salahnya juga ya kalau ini memang sudah ketinggalan sebenarnya ya.
karena untuk berita yang sebelumnya. Namun ya Anda bisa lihat-lihat juga ya di time frame 4 jam bagaimana ya, apakah ada yang mendukungnya. Oh, ternyata ada ya. Ternyata di sini terjadi golden cross. Ini saya tidak bisa mengikuti semua ya untuk semua koin ya. Jadi saya selalu harus mengacu kepada Bitcoin. Jadi ketika Bitcoin ini terjadi golden cross, Anda juga harus perhatikan dengan koin-koin lain ya, time frame 4 jam untuk koin-koin lain seperti AVAX. Dia sudah terjadi golden cross. Sebenarnya ini dengan cepat Anda atau secepat mungkin Anda harus buy sebenarnya. Tapi ya mau gimana lagi ya. Nah, di situ berita dikeluarkan ya. Jadi lucu ya. Jadi antara technical atau berita dulu atau technical dulu begitu. Jadi sangat unik sekali sebenarnya. Dan ini juga sangat berpengaruh juga ya. Jadi ini seperti berita kerucut ya. Dan Bitcoin ini sebenarnya dia terjadi kenaikan, apakah pengaruh dari CPI yang belum terjadi? Istilahnya seperti buy on rumor dan sell on news gitu. Kira-kira seperti itu. Sementara berita belum keluar nih. Takutnya nanti nih berita udah keluar aktualnya, ya Bitcoin terjadi anjlok lagi, jatuh lagi harganya. Ya kita lihat saja ya. Jadi kita tidak ada yang tahu ya. Kita hanya bisa mengambil acuan-acuan ya seperti resistance, support dan technical analysis juga, agar itu kita bisa menjadi acuan kita begitu. Semoga ini dapat menjadi referensi untuk Anda ya, dan dapat menjadi masukan untuk mengambil keputusan Anda. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya mau mengundang Anda untuk mendaftar di akun Binance, yang merupakan exchanger atau bursa kripto terbesar di dunia dari segi kapitalisasi dan keuangan reserve-nya yang transparan, dengan total asetnya sebesar 69 miliar US dollar, atau dalam rupiah 1080 triliun rupiah. Untuk mendaftar, ada link pendaftaran di deskripsi video. Dengan mendaftar melalui link pendaftaran di bawah, Anda mendapatkan diskon fee 20% setiap transaksi seumur hidup. Dan mendapatkan juga dana Rp100.000 ketika pertama kali mendaftarkan akun Binance. Anda juga bisa mendownload Binance di Play Store dengan memasukkan kode diskon FUBG7SNU. Dan tetap mendapatkan diskon 20% setiap trading seumur hidup dan dana Rp100.000. Banyak sekali kelebihan Binance, baik dari segi kecepatan dalam trading dan paling stabil, hampir tidak pernah error ketika market lagi meroket. Selain itu juga memiliki banyak fitur seperti staking, tabungan fleksibel, auto investasi yang cocok untuk Anda yang sedang DCA atau dollar cost averaging. Dan ada juga fitur Launchpad dan Launchpool yang pada dasarnya ketika kripto baru launch di Binance akan mendapatkan keuntungan hingga 20.000% yang tertinggi. Tentunya dengan kecepatan tangan Anda untuk take profit. Silakan daftar segera, kesempatan terbatas. Dan Anda bisa tanyakan hal-hal yang perlu Anda ketahui di DM Instagram saya. Dan di akhir video saya ucapkan salam profit.